Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mesin CNC. Sebelum kami menjelaskan apa itu mesin CNC, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Pertama, saya Muhammad Ivani. Yang kedua, saya Maulida Zahra. Yang ketiga, Ajeng Kartika Sari. Dan saya Robi Subastian. Berikut presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang sejarah mesin CNC. Awal lahirnya mesin CNC atau yang disebut komputer numerical control bermula dari tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat. Semula proyek tersebut diperuntukkan untuk membuat benda kerja yang rumit. Semula perangkat mesin CNC ini memerlukan biaya yang tinggi dan volume unit pengendalian yang besar. Pada tahun 1973 mesin CNC ini masih sangat mahal, sehingga masih sedikit perusahaan yang mempunyai keberanian dalam mempelopori investasi dalam teknologi ini. Pada tahun 1975 proses produksi mesin CNC ini mulai berkembang pesat. Perkembangan ini dipacu oleh perkembangan mikroprosesor sehingga volume unit pengendalian dapat lebih ringkas. Kemudian selanjutnya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian mesin CNC. Mesin CNC atau disebut komputer numerical control merupakan sistem otomatis mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Hal ini berlawanan dengan kebiasaan sebelumnya di mana mesin perkakas biasanya dikontrol dengan putaran tangan atau otomatisasi sederhana menggunakan kata NC sendiri adalah singkatan dalam kata numerical control yang artinya kontrol numerik. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin CNC. Pertama, membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara pengetikan langsung pada HMI. Mesin maupun dibuat pada komputer dengan perangkat lunak pemrograman mesin CNC. Program CNC tersebut lebih dikenal sebagai G-code. Seterusnya dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC menghasilkan pengaturan motor servo. Pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program. Selanjutnya, komponen utama mesin CNC. Yang pertama, CNC lathe bed. Lathe bed merupakan meja kerja mesin CNC yang berfungsi sebagai alas atau landasan alas pemotong yang terpasang pada turret. Yang kedua, headstock. Headstock berarti kepala tetap. Di dalamnya terdapat mesin motor penggerak. Fungsi motor penggerak sendiri adalah sebagai pemutar spindle utama beserta rangkaian roda gigi. Yang ketiga, cuk. Cuk merupakan alat pencekam untuk mengikat benda kerja. Yang keempat, tailstock. Jika headstock adalah kepala tetap, tailstock merupakan kepala lepas. Komponen ini fungsinya untuk mendukung kerja alat pencekam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya untuk menjelaskan komponen mesin CNC, yaitu ada tailstock wheel. Komponen tailstock wheel membantu tailstock dengan cara membuat pencengkaman yang lebih kuat menggunakan tekanan hidrolik atau pematik. Terus ada yang namanya foot pedal. Pedal kaki merupakan komponen yang fungsinya sebagai pengatur tailstock dan cuk agar objek kerja dapat dengan mudah dipasang atau dilepas. Yang terakhir ada CNC control panel. Apa sih CNC control panel itu? Adalah otak utama mesin CNC yang disebut dengan control panel. Melalui panel kontrol inilah
seluruh pemrograman CNC dimasukkan dan diatur. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem koordinat pada mesin CNC. Apa saja sih sistem koordinat pada mesin CNC itu? Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sistem koordinat. Sistem koordinat mesin CNC adalah mesin yang bekerja dengan gerakan dasar sesuai dengan arah koordinat Kartesian, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Lokasi sistem koordinat relatif terhadap mesin bergantung pada tipe mesinnya. Arah sumbunya juga mengikuti aturan 3 jari tangan kanan. Terus gimana sih metodenya? Metode pengukuran koordinat yang pertama ada dua. Yang pertama ada pengukuran mutlak atau absolut, yaitu metode pengukuran koordinat yang menggunakan koordinat tujuan akhir yang kemudian digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengukuran koordinat tujuan selanjutnya. Yang kedua, metode pengukuran dengan penambahan atau berantai instrumental adalah metode pengukuran koordinat yang menggunakan koordinat tujuan terakhir yang kemudian digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengukuran koordinat tujuan selanjutnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tooling mesin CNC. Yang pertama ada mesin bor, yang kedua ada mesin IDM, yang ketiga ada mesin bubut, yang keempat ada mesin milling, yang kelima ada CNC pengukir kayu, yang keenam ada turret punch, ketujuh ada mesin pembengkok kawat, yang kedelapan ada pemotong kawat panas, yang kesembilan ada pemotong plasma, yang kesepuluh ada oksipul, yang kesebelas ada grinder silinder, yang ke-12 ada penghalus permukaan, yang ke-13 ada pemotong laser, yang ke-14 ada pemotong jet air. Selanjutnya menjelaskan tentang parameter permesinan CNC. Yang pertama ada kecepatan potong, yang kedua ada gerak makan, yang ketiga ada kedalaman pemakanan, yang keempat ada waktu pemotongan. Selanjutnya kita akan melihat proses mesin CNC bekerja. Penjelasan tadi akan saya aplikasikan menggunakan simulasi. Berikut tampilannya, berikut adalah materialnya, kemudian part boringnya sudah masuk. Ini menggunakan siklus G71 sebagai proses roughing atau pengerjaan kasar dengan pemakanan yang 0,3 ya misalnya. Baru saja sudah di finishing. Itu tadi tentang contoh dari proses pembubutan dalam atau internal cutting pada mesin CNC turning dalam proses memperbesar lubang atau boring. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Oke, yang terakhir ada dasar pemrograman pada mesin CNC. Dasar pemrograman mesin CNC ada yang dinamakan sebagai urutan perintah, disusun oleh banyaknya kode yang hanya bisa dipahami oleh mesin CNC tersebut, yang dimaksud dengan CAD. Ya, selain itu, untuk pemrograman mesin CNC harus terlebih dahulu disusun mulai dari bagian pemrogramannya. Pada bagian pemrograman mesin CNC itu ada terbagi dua. Apa saja sih? Yang pertama, informasi teknologi dan informasi geometris. Apa informasi teknologi? Informasi teknologi merupakan bagian program CNC yang berisi masukan instruksi pada mesin CNC selain posisi pusat koordinat yang ada pada mesin sumbu CNC. Yang kedua ada informasi geometris. Informasi geometris adalah berisi perintah dalam menentukan posisi koordinat atau titik sumbu mesin CNC. Program CNC ini juga merupakan sejumlah kode perintah yang disusun dalam bentuk huruf dan angka.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.